Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai satu kebenaran iman yang signifikan di dalam keyakinan iman Kristen. Kita akan mendiskusikan, memikirkan mengenai apakah itu iman. Oleh karena pembahasan mengenai iman seringkali melibatkan berbagai aspek. Bahkan kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan menyadari bahwa konsep tentang iman adalah konsep yang dibicarakan dalam berbagai perspektif. Maka kita akan membicarakan mengenai topik iman di dalam beberapa video. Nah, dalam video yang pertama kali ini kita akan membicarakan beberapa kesalahan mengenai iman. Yang dimaksudkan yang kesalahan di sini adalah kesalahpahaman orang-orang Kristen waktu mereka berbicara atau memikirkan mengenai iman. Nah, kesalahan yang pertama adalah menganggap bahwa iman itu sama dengan sebuah perilaku yang kita sebut dengan istilah nekat. Nah, beberapa orang, misalnya R.C. Sproul, menggambarkan bahwa iman itu bukan seperti orang yang melangkah dalam kegelapan. Artinya iman itu dianggap sama dengan sesuatu yang kita lakukan tanpa pengertian, sesuatu yang kita lakukan tanpa pemahaman, atau bahkan melakukan sesuatu dengan pemahaman yang salah. Nah, itu bukan iman sama sekali. Nah, jadi iman berbeda sekali dengan yang tadi saya sebut dengan nekat. Misalnya saja kalau orang berpikir bahwa Tuhan akan memeliharakan dia. Kemudian dia loncat dari sebuah gedung, misalnya saja lantai 4, dan kemudian dia berkata, saya beriman bahwa Tuhan akan menjaga saya. Nah, itu bukan iman, itu namanya nekat. Nah, jadi nekat sama sekali tidak sama dengan iman. Nah, kenapa demikian? Karena iman dengan pemahaman bukanlah dua hal yang bertentangan. Untuk orang dapat melakukan sebuah iman atau orang untuk beriman, orang perlu memahami apa yang dia imani. Nah, barangkali beberapa orang berpikir, misalnya saja waktu Abraham dia meninggalkan keluarganya, dia seolah-olah melakukan apa yang kita anggap sebagai hal yang nekat. Tapi sesungguhnya Abraham bukan nekat, karena waktu Abraham dia pergi meninggalkan keluarganya, dia pergi dengan sebuah pemahaman, dia menerima janji dari Tuhan, bahwa Tuhan akan memimpin dia ke negeri yang akan diberikan Tuhan kepada Abraham. Nah, jadi Abraham bukan nekat, tapi Abraham percaya kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Nah, ini bukanlah sebuah loncatan seseorang di dalam kegelapan, ini adalah sebuah sesuatu yang disebut sebagai logika iman. Nah, jadi sekali lagi, iman dan nekat adalah dua hal yang berbeda. Orang yang nekat bukanlah orang yang beriman. Nah, kesalahpahaman yang kedua adalah menganggap bahwa iman dan pengakuan iman adalah dua hal yang sama. Nah, ini juga adalah hal yang keliru. Nah, mengapa demikian? Nah, walaupun pengakuan iman adalah bagian daripada iman seseorang, tetapi pengakuan iman tidak sama dengan iman. Kita pasti pernah membaca apa yang Alkitab katakan di dalam surat Yakobus waktu Yakobus membicarakan mengenai iman yang kosong. Rasul Yakobus memberikan sebuah contoh bahwa kalau seseorang percaya Allah itu Esa, tetapi dia tidak hidup sesuai dengan kepercayaannya, artinya dia tidak hidup sesuai dengan imannya, tidak memiliki iman yang berbuah, maka Alkitab berkata bahwa imannya mati. Bahkan kemudian Yakobus mengatakan iblis pun atau setan pun mampu mengikrarkan pengakuan iman yang sama, bahwa Allah itu Esa. Nah, jadi pengakuan iman yang keluar dari mulut seseorang tidak otomatis menjadi tanda bahwa dia adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Walaupun seorang yang beriman kepada Tuhan, pasti dia mengakui apa yang menjadi pengakuan imannya. Tapi orang yang memiliki pengakuan iman tidak berarti orang tersebut betul-betul beriman kepada Tuhan. Nah, itu adalah kesalahpahaman kedua.
Nah, kesalahpahaman ketiga waktu kita berbicara tentang iman adalah kita mengkontraskan antara iman sebagai respons manusia dengan iman sebagai pemberian Tuhan. Nah, ini adalah kesalahpahaman yang serius yang seringkali dimiliki oleh sebagian orang-orang Kristen, di mana mereka berpikir kalau seseorang bisa beriman kepada Yesus, dia mampu merespons apa yang diberitakan oleh firman Tuhan dengan beriman, menyerahkan hidup kepada Yesus. Nah, maka itu adalah semata-mata respons manusia. Nah, ini adalah hal yang keliru, hal yang salah, sebab kita membaca berulang kali di dalam Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, jelas. Artinya manusia tidak bisa merespon dengan positif firman Tuhan dengan kekuatan atau kondisi dirinya yang sudah jatuh dalam dosa dan terbelenggu dosa. Nah, di sisi yang lain, waktu orang Kristen berkata bahwa kalau demikian iman adalah sepenuhnya pemberian Tuhan dan bukan respons manusia. Nah, ini pun adalah hal yang keliru, oleh karena jikalau kita membaca di dalam Alkitab, kita melihat bahwa beriman, percaya kepada Tuhan memang merupakan sebuah respons dari orang berdosa dalam menerima undangan pertobatan dari Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka pemikiran orang-orang Kristen yang mengkontraskan iman sebagai pemberian Tuhan dan respons manusia adalah sebuah pemikiran yang salah. Nah, jadi kita harus melihat iman dan respons iman sebagai pemberian Tuhan dan sebagai respons manusia terhadap firman Tuhan adalah sebuah paradoks, bukan sebuah kontradiksi atau dualisme. Nah, jadi waktu seseorang dapat percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa itu adalah karena pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan seseorang yang membuat orang tersebut mampu merespons firman Tuhan dengan positif, itu tidak membuat orang yang beriman itu menjadi seperti robot, di mana dia dipaksa, suka tidak suka, mau tidak mau, kemudian menjadi beriman kepada Tuhan. Tidak. Nah, jadi waktu seseorang percaya kepada Tuhan, dia menerima Tuhan, dia mendengar firman Tuhan dan merespon firman dengan positif, itu karena Allah bekerja. Dan waktu Allah bekerja, maka manusia dengan segala kerelaan hati, keterbukaan hati, itu merespon seutuhnya dari dirinya undangan firman Tuhan untuk bertobat. Nah, itu iman. Jadi sekali lagi, iman dan iman sebagai karunia Tuhan dan iman sebagai respons manusia bukan dua hal yang bersifat dualisme dipertentangkan, tapi dua hal yang bersifat paradoks terjadi bersama-sama ketika seseorang misalnya saja menerima Yesus dalam hidupnya. Dan kesalahpahaman yang keempat adalah mendualismekan antara iman dan perbuatan. Nah, jadi sebagian orang berkata bahwa kalau saya diselamatkan oleh karena iman, maka perbuatan sama sekali tidak penting dalam kehidupan saya. Dan kalau saya mementingkan perbuatan atau kebaikan dalam hidup saya, berarti saya menjadi orang yang menjalankan ataupun berupaya memberi keselamatan dengan perbuatan. Nah, itu adalah dua hal yang itu adalah pemikiran yang keliru waktu kita membicarakan tentang iman. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa iman dan perbuatan-perbuatan baik adalah dua hal yang berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi waktu kita diselamatkan Tuhan, itu bukan karena perbuatan-perbuatan baik, jelas itu karena iman. Tetapi iman yang menyelamatkan itu selalu menghasilkan kehidupan yang berubah, selalu menghasilkan pertobatan-pertobatan yang buahnya adalah perbuatan-perbuatan baik. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang mengkontraskan antara iman dan perbuatan sesungguhnya salah memahami ajaran tentang iman. Nah, sekaligus kita perlu juga waspada untuk kemudian tidak menyamaratakan antara perbuatan dengan iman. Kalau seseorang sudah melakukan hal-hal yang baik, maka otomatis dianggap dia sudah beriman. Tidak, itu pun adalah kesalahan. Iman dan perbuatan adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tidak terpisahkan.
Manusia diselamatkan hanya karena iman, tapi iman yang menyelamatkan selalu menghasilkan buah pertobatan. Kiranya pelajaran kita hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.